Abang, pendapat abang nih direkam sama 10 media boleh bang? Silakan aja. Oke siap. Jadi gimana pendapat abang masalah interpelasi? Ya, hak interpelasi itu kan diatur undang-undang, di dalam tertib kita juga jelas. Itu hak bertanya. Kalau satu menjadi hak anggota dewan, dari 3 hak anggota dewan, dari hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, kita pakai hak interpelasi. Tidak ada kaitannya pemakzulan wali kota dengan wali kota, tidak ada semangat itu kita. Sedikit pun kita tidak pernah membicarakan terkait hal pemakzulan, dan itu tidak diatur di dalam undang-undang. Salah kalau kita melakukan hal interpelasi dianggap memakzulkan wali kota, salah. Betul. Itu yang harus digarisbawahi dan dicatat. Yang kedua, bahwa hak interpelasi terkait KDS itu karena banyak temuan kita di lapangan. Kalau dibicarakan ketidakadilan, ada ketidakadilan, ada ketidakpuasan dari rekan-rekan yang menemukan ini terhadap ketidakadilan bagi orang-orang miskin. Ternyata di lapangan kok yang didapatkan, yang mendapatkan KDS itu orang-orang kaya, yang rumahnya 2 lantai, yang dan sebagainya. Kita kepingin perbaikan mulai dari pendataan, kriteria orang miskin seperti apa, terus disurvei dan lain sebagainya, termasuk dengan koordinator KDS. Ternyata dengan dibentuknya koordinator KDS ini nggak benar. Nggak benar. Kenapa? Karena yang terjadi hanya orang-orang dekat, hanya orang-orang kenal, hanya orang-orang yang diberikan kartu KDS itu bukan orang-orang yang miskin, gitu kan? Betul. Ini sudah kita temukan semua. Kita sangat setuju dengan program KDS, sangat setuju. Betul. Tidak ada yang kita tidak setuju. Karena ini untuk kepentingan orang miskin. Betul. Sangat setuju. Cuma yang kita kepingin perbaikan, transparansi, rasa keadilan buat orang miskin itu benar tersampaikan. Oke bang, kita potong sedikit bang. Seandainya dalam interpelasi ini ada ketidakpuasan dari anggota dewan terhadap pelaksanaan KDS atau tidak ada transparansi, mungkin nggak istilahnya anggota dewan memberikan mosi tidak percaya kepada wali kota dan wakil wali kota? Gini, interpelasi ini kan belum dijalankan. Saya tidak bisa mengandai-andai. Proses yang diminta oleh, yang diberikan oleh anggota dewan itu kan harus dilaksanakan. Tidak kita bisa berandai-andai. Kita juga belum tahu bagaimana penjelasan kepala daerah ataupun dinas-dinas terkait. Kita nggak bisa berandai-andai itu. Karena gini bang, karena gini tuntutan daripada di luar kelompok partisan bang ya, itu sebagian para aktivis nih bang, itu meminta yang dituntut itu bukan masa persoalan kader parpol atau bukan, tapi transparansi anggaran ini kemana, dari mana, kan gitu bang. Itu transparansi karena ini bang, kita sepakat. Kita meminta hak interpelasi untuk memperbaiki itu juga transparansi dan keadilan buat orang-orang miskin. Makanya dalam isu yang dituangkan dewan itu bahwa ada terselip bahwa banyak ini kader PKS yang nerima atau gimana. Kelompok aktivis ini berbicara masalah kader PKS atau bukan, itu adalah mereka warga Depok. Kita bicara mereka warga Depok bang ya. Artinya apa? Transparansi ini penting karena apa? Banyak juga masyarakat yang tidak paham cara mendapatkan KDS. Satu. Kedua, dewan juga harus transparan. Dana KDS ini dari mana sumbernya, kan gitu kan? Ketika terjadi manipulasi anggaran terhadap penggunaan dana KDS, wajar dewan merekomendasikan bahwa terjadi maladministrasi pengelolaan APBD kan? Mungkin yang berujung kepada apa bang? Kepada mosi tidak percaya kepada wali kota dan wakil wali kota karena salah menggunakan anggaran gitu bang. Karena dari teman-teman ini beranggapan bahwa dewan tidak bisa, jangan mengatakan bahwa ini adalah partai A, partai B, tapi kepada anggaran ini harus transparan ya. Dari dinas ini berapa lu salurkan, kan begitu bang. Dan yang berhak betul.
Betul. Interpelasi itu saya tidak sampaikan bahwa ini banyak kader A yang dapatkan dia tidak. Tapi yang harus saya patut garis bawahi, yang kita temukan salah sasaran, orang kaya diberikan KDS, Sepakat, orang Bang. yang mampu diberikan KDS. Sepakat. Kalaupun partai manapun kalau dia itu orang miskin ya dikasih, silakan. Betul. Kita tidak akan protes. Betul. Kan ini untuk rakyat Kota Depok, bukan untuk segelintir orang yang memang notabene berafiliasi ke pendukung sana. Tidak begitu yang kita pikirkan. Pokoknya mau dia partai manapun, bendera manapun, asal dia miskin dan terdaftar di DTKS, dia wajib dapat. Betul. Nah, kemarin Kesepakatan itu. saya yang kedua betul. terkait anggaran. Kita akan buka-bukaan bahwa anggaran KDS ini sangat banyak. Ada di Dinkes, ada di Disdik, ada di Dinsos, ada di BBMK, ada di Rumkim. Kan gitu. Itu pun harus transparan berapa jumlahnya. Misalkan Dinkes ada sekitar 70 miliar. Betul. Terus misalkan ada di Disdik ada 30 miliar dan 19 miliar. Betul. Terus ada di Dinsos 8, sekian miliar. Betul. Terus ada di BPMK sekian miliar. Nah ini yang harus transparansi kan begitu. Betul. Nah, jadi gini Bang, salah satu dari kajian beberapa aktivis kan kemarin kumpul Bang ya. Salah satu perwira dari PKS kan mengatakan dari awal anggaran ini kan sudah dibahas dengan Dewan sampai dengan disetujuin. Satu itu Bang, ya kenapa baru berisik sekarang? Kan gitu. Nah, kedua, artinya KDS ini siapa penanggung jawab utamanya, dari artinya apa? Dari jaring-jaring dinas itu kan semua dana terkumpul ke KDS. Panitia KDS ini siapa? Kan itu Bang pertanyaan kita Bang. Enggak. Kami yang harus digarisbawahi, kami sangat setuju ketika pemerintah mengusulkan anggaran untuk Kartu Depok Sejahtera yang begitu banyak, karena dengan catatan bahwa itu untuk orang miskin. Betul. Kami tidak setuju, sangat setuju, karena ini untuk kepentingan orang miskin. Betul. Gitu kan, bahwa negara harus hadir untuk memfasilitasi bagaimana kehidupan yang layak buat orang-orang miskin di Kota Depok. Itu sangat setuju. Betul. Bukan kita nggak setuju, tapi tahap pelaksanaannya harus transparan, harus ada keadilan, harus benar-benar yang dapat itu benar-benar orang miskin. Bukan kita tidak setuju, sangat kita dukung. Kalau nggak kita dukung, kita nggak akan setuju anggarannya Bang. Itu salah persepsi gitu loh. Iya, Kenapa harus ribut? Kenapa kita harus pertanyakan? Karena kita di bawah, ketidakadilan itu nyata. Yang tadi saya sampaikan, saya bisa by name by address. Betul. Orang yang dapat KDS ini orang-orang kaya, orang-orang yang punya rumah 2 lantai, orang yang punya bimbel, orang yang punya mobil, orang yang punya motor 3, 4. Saya bisa tunjukkan by name by address itu. Betul. Nah, ya mungkin ini yang terjadi. Kenapa ketika itu pemerintah tidak memberikan kewenangannya kepada camat dan lurah, betul. dan RT RW? Kenapa dibentuk koordinator? Betul Bang. Gitu. Nah, koordinator ini tidak punya pengalaman di bidang apakah itu surveyor atau di bidang anggaran atau di bidang penentuan kebijakan, tidak pernah dia punya. Maksud Abang koordinator di tingkat kelurahan atau koordinator di tingkat kota Bang? Tingkat kelurahan. Itu kan satu kelurahan, satu orang koordinator kan gitu. Oh iya betul Bang, ya data yang didapat. Nah, maunya dari teman-teman ini Bang, hasil pertemuan mereka kemarin. Jadi dari penggalangan dari beberapa dinas ini dibentuklah satu pintu, satu lembaga lah istilahnya yang khusus menangani KDS, kan gitu Bang. Nah, jadi masyarakat ini nggak perlu ke Disdik kemana-kemana. Nah, masalahnya harus di pintu ini. Nah, inilah yang harus dibentuk, ya pintu khusus untuk urusan KDS gitu loh Bang. Maunya teman-teman seperti itu, sehingga di pintu KDS ini muncullah transparansi, kan gitu Bang. Nah, makanya teman-teman aktivis ini akan menyuarakan sih ke Dewan, bukan maksudnya dalam bentuk silaturahmi atau apapun ya kan. Ini ada sekitar 20 aktivis kan gitu Bang. Karena apa? Ngaco. Ini Bang, kita harus sepakati dulu. Betul. Jangan juga dipolitisasi, dipelintir-pelintir berita bahwa kita yang mempertanyakan hak interpelasi. Satu, saya tekankan lagi, Betul. tidak ada pernah pembahasan di dalam
rapat-rapat kita koalisi untuk interpelasi untuk memakzulkan kepala daerah, tidak ada itu. Yang kedua, bahwa kita sangat setuju dengan adanya KDS, cuma tata cara dari mulai perekrutan, dari mulai pendataan, terus dari mulai verifikasi itu harus benar dan harus transparan. Betul. Itu yang kita kepengen rubahnya gitu loh, bukan dalam arti ini interpelasi nanti wali kota, wakil wali kota dimaksud. Nggak ada niatan kita sekecil itu, sekecil biji apapun kita tidak ada. Betul. Di niatan hati kita untuk memajukan wali kota dan wakil wali kota. Betul. Tidak pernah ada itu. Tapi seharusnya harus ada, Bang, karena gini, Bang, ketika dana masyarakat ini diselewengkan, Bang, ya kan, berarti kan penanggung jawab anggaran istilahnya tidak akomodatif ya terhadap anggaran kan. Karena apa? Banyaknya pintu KDS itu kan yang membuat istilahnya pintu korupsi ini terlalu tinggi, Bang. Jadi KDS ini harus dibentuk satu gabungan dari beberapa dinas duduk dalam satu wadah yang khusus menangani KDS kan gitu, Bang. KDS ini memiliki koordinator di tiap kelurahan, entah siapapun itu terserah lah. Yang penting satu pintu yang khusus menangani KDS. Kan nggak ada ini, Bang, lembaganya. Masa Kodisdik pendidikan, ini ke ini. Artinya banyak pintu. Satu pintu, tinggal pintu KDS inilah yang mengambil dana dari Disdik ataupun dari Dinkes atau segala macam gitu, Bang. Inilah yang diinginkan kawan-kawan. Transparansi satu pintu KDS ini supaya apa? Anggarannya ini terdata dan terjelas gitu, Bang. Kalau banyak pintu kan bingung. Iya kan, tanya ke Dinkes, tanya ke Disdik, tanya ke ini kan begitu, Bang. Masyarakat bingung akhirnya. Mau teman-teman, dewan ini harus menyepakati pemerintah membuat pintu satu lembaga ataupun satu satker ya, satuan kerja untuk khusus menangani KDS gitu, Bang. Ini yang diharapkan masyarakat. Supaya masyarakat datang itu hanya ke satu pintu itu. Urusan pendidikan ya kan di Satker KDS ada orang pendidikan yang menangani. Urusan kesehatan ada kan gitu, Bang. Jadi nggak bias kemana-mana gitu, Bang. Inilah yang diharapkan masyarakat kepada anggota DPRD sebagai pengawasan. Kalau disebar pintunya, Bang, dikhawatirkan ya banyak manipulasi karena tidak terdata. Kan gitu, Bang. Ya, itu kan terkait teknis dan betul. di situ kan ada kewenangannya penggunaan anggaran adalah pemerintah kota ataupun dinas-dinas terkait. Bahwa prinsip kita mengarah kepada keterbukaan maupun transparansi itu tentunya pasti akan kita suarakan. Itu masalah dengan keadilan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang lansia, orang-orang disabel, disabilitas, itu juga ada keadilan yang merata di seluruh kota Depok. Nah, ini yang mau kita benahi dan kita benarkan supaya yang tadinya salah ya kita benerin gitu loh. Betul. Jadi kapan kira-kira, Bang, untuk rencana interpelasi ini, Bang? Ya tetap kan prosesnya, alurnya itu kan setelah kita sampaikan tadi, maka pimpinan itu akan membamuskan hasil surat interpelasi usulan dari teman-teman anggota dewan. Setelah dibamuskan nanti akan didapatkan paripurna terkait interpelasi gitu. Betul. Prosesnya masih berproses ya. Hari ini kan baru masuk suratnya, nanti pimpinan kan akan menjadwalkan di Bamus. Batas waktu ada, Bang, ke arah Bamus? Di dalam tatip kita itu tidak ada batas waktu, tapi segera mungkin kita meminta itu segera dijadwalkan di Bamus. Apa nggak diminta 7 kali 24 jam atau 14 kali 24 jam di dalam gitu, Bang? tatip kita kan berdasarkan tatip, berdasarkan undang-undang terkait itu, Bang. Ya udah. Ada batasan waktu. Oke, terima kasih, Bang, keterangannya, Bang. Mungkin nanti ini dari Suara Buana, Depoknet, Depok Interaktif, Tribun Depok ya, karena ini semuanya juga udah merekam suara Abang ya, karena mohon izin apabila ada salah kata ya, ini hanya pemuatan berita.